Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aini Masyukuro. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi, calon guru penggerak dapat mengkaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Di tahap ini, Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan dan mengkaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu guru pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu guru? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu dapat diartikan sebagai kegiatan mengarahkan atau menuntun segala kekuatan diri atau kodrat yang ada pada anak dan kodrat zaman dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun profil pelajar Pancasila berkaitan dengan pembentukan karakter yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Di SMP, paradigma inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, guru harus memiliki visi agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik di sekolah tempat mengajar. Di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, di sekolah tempat saya mengajar, sedang memiliki program pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan media lingkungan di sekitar sekolah. Hal ini menjadi impian untuk mewujudkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila secara utuh pada murid. Adapun dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saat peserta didik membuat laporan praktikum, mereka benar-benar melaporkan dengan jujur. Saat peserta didik melakukan percobaan sederhana sesuai lembar kerja peserta didik, mereka melaksanakan percobaan tanpa dipandu guru sepenuhnya. Ini adalah dimensi mandiri. Baik, dimensi yang selanjutnya, berkebinekaan global. Saat peserta didik melakukan eksperimen secara berkelompok, diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik walaupun memiliki perbedaan baik dari latar belakang dan agama. Selanjutnya, dimensi bergotong royong. Saat peserta didik mampu melakukan kolaborasi untuk bekerja sama dalam kelompok belajarnya untuk menuntaskan tugas pada lembar kerja peserta didik. Dimensi kreatif. Saat peserta didik mampu berkreasi dalam menyusun laporan hasil percobaan. Dimensi bernalar kritis. Saat peserta didik menyampaikan pendapatnya dalam diskusi dan presentasi hasil kerja bersama kelompok belajarnya. Peran dalam visi guru penggerak. Berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, saya telah menetapkan prakarsa perubahan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui kanvas Bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Pernyataan prakarsa perubahan yang telah saya buat: mewujudkan atmosfer pembelajaran dengan memiliki keterampilan abad 21 melalui pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konseptual berbentukan IT. Kemudian tahap kanvas Bagja yang telah saya susun. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.
cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak sebelumnya, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang religius dengan memperhatikan toleransi, peduli lingkungan, cinta budaya tanah air Indonesia, dan menggiatkan semangat murid untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan mengindahkan profil pelajar Pancasila untuk kemajuan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan paradigma inkuiri apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan pembelajaran terampil abad 21, interaktif, konstekstual, dan sadar teknologi. Adapun alasan merevisi visi yang telah saya buat, yang pertama, visi lebih fokus pada keterampilan peserta didik yang diinginkan tidak secara umum. Visi lebih disesuaikan dengan pemanfaatan lingkungan belajar di sekitar peserta didik. Hal ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan kearifan lokal dan potensi sumber daya alam tentunya yang ada di sekitar lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, mewujudkan generasi penerus bangsa yang mengikuti perkembangan zaman. Tentunya meskipun sekolah tempat saya mengajar demografinya berada di pegunungan yang sulit dengan internet, namun, diharapkan dengan visi yang telah saya buat, mereka bisa sadar teknologi. Dalam hal ini, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih telah menonton. Semoga konsisten bergerak, dan dimudahkan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.